Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah ta'ala fi hadhil munasabatil qayyimah naltaqi marratan ukhra linuwasilu darsana fi an-nahwi min kitab At-Tuhfatus Saniyah bi syarhil muqaddimatil ajurramiyah li muallifihi fadilatul Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala. Baik, nahnu al-an nadkhul fi babil marfu'at. سنتكلم بإذن الله تعالى في هذا اللقاء وفي اللقاءات القادمة بإذن الله عن المرفوعات، ثم بعد ذلك سنأخذ المنصوبات وكذلك المجرورات والمجزومات. طيب، قلنا أن الاسم المعرب. Ya, kalau kita membahas tentang al-marfu'at itu berarti paling utamanya adalah kita membahas tentang isim. Ya, ada juga fiil, tapi di sini mayoritasnya adalah tentang isim. Jadi al-ismul mu'rab ya, yumkin an yakuna fi salasati mawaqi'a, mawqi'u ar-raf'i, mawqi'u an-nasbi, wa mawqi'u al-jarri. Ya. Jadi isim yang mu'rab itu ya bisa menempati 3 kemungkinan posisi. Dia bisa dalam posisi rafa', ya kita kenal dengan isim marfu', bisa dalam kondisi nasab, ya posisi nasab kita kenal dengan istilah mansub, dan bisa dalam kondisi jar yang kita sebut dengan istilah majrur. Baik. Kemudian kalau kita tahu bahwasanya isim bisa menempati 3 posisi i'rab itu, ya maka kita harus tahu kapan suatu isim itu harus dihukumi marfu, kapan dia harus dihukumi mansub, dan kapan dia harus dihukumi majrur. Taib. Sekarang kita sedang membahas al-marfu'at. Al-marfu'at itu artinya adalah kondisi di mana isim itu harus dihukumi marfu. Kalau antum i'rab, maka antum harus mengatakan dia adalah marfu'un wa alamatu raf'ihi ila akhirih. Taib. Maka marfu'at yang pertama yang ditulis oleh Ibnu Ajurrum di sini adalah al-fa'il. Ya, babu al-fa'il. Jadi kalau kita ketemu suatu kata di dalam ayat-ayat Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi atau dalam kitab-kitab para ulama atau dalam kalam orang Arab, nah, kalau ada yang mengatakan ini adalah fa'il, ya, maka pasti i'rabnya dia marfu. Jadi kalau antum mengatakan al-fa'ilu, pasti setelahnya marfu'un, nggak mungkin al-fa'ilu majrurun, misalkan nggak mungkin. Kenapa? Karena fa'il itu termasuk al-marfu'at. Taib, langsung kita ambil di sini. Qala Ibnu Ajurrum babul fa'ili. Al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Yang dimaksud dengan fa'il itu pengertiannya mengandung 3 poin. Yang pertama, fa'il itu adalah isim. Ya, nggak mungkin fi'il itu sebagai fa'il, ya namanya saja fi'il, ya. Predikat nggak mungkin bisa jadi subjek sekaligus gitu. Al-marfu'u ya jelas karena dia adalah ya bagian dari al-marfu'at. Ya, jadi ya, kalau ditanya sama orang nanti apa pengertian ya fi'il, apa pengertian fa'il, atau apa pengertian mubtada, apa pengertian khobar, ya gunakan istilah ini al-marfu' ini. Ya, ketika nanya ke antum misalkan apa pengertian al-maf'ulu bihi? Oh, maf'ul bihi termasuk mansubat. Oh, berarti al-ismu al-mansubu. Ya, gitu caranya. Jadi kalau antum paham sudah seperti ini, nggak perlu menghafalkan secara letterlock semua pengertian yang ada. Yang penting antum harus pahami bahwasanya suatu pengertian itu harus mengandung kaidah-kaidah umum yang mencakup yang suatu kata yang sedang diartikan. Di sini kita katakan kaidah umumnya adalah fa'il itu adalah isim. Yang kedua dia dihukumi marfu dari sisi i'rabnya.
Kemudian yang ketiga poinnya al-madhkuru qablahu fi'luhu, disebutkan sebelum fa'il tersebut suatu fi'il. Berarti kalau tidak disebutkan suatu fi'il sebelumnya, maka dia tidak dinamakan fa'il, dia dinamakan mubtada nanti. Jadi kalau kita mengatakan Muhammadun saja misalkan, ini nggak bisa dikatakan fa'il Muhammadun. Ya. Muhammadun itu harus kita sebutkan fi'il sebelumnya. Ja'a Muhammadun gitu. Maka ini diantara kekeliruan kalau kita ngasih contoh nanti. Ya, kita bilang misalkan Muhammadun fa'il, nggak bisa. Harus contohnya adalah Ja'a Muhammadun. Muhammadun baru fa'il. Nah, begitu ya. Karena pengertian dari fa'il itu harus disebutkan fi'il di sebelumnya. Ya. Itu pengertian dari fa'il. Baik. Di kitab-kitab yang lain nanti mungkin antum akan temukan pengertian yang berbeda. Misalkan ada yang mengatakan al-fa'ilu huwa ismun marfu'un ya'ti ba'da fi'lin mabniyin lil ma'lum. Ya, diperjelas lagi ya. Datang setelah mabni lil ma'lum. Ini antum harus jelas sebutkan ini kalau sudah thalib belajar apa itu mabni lil ma'lum dan apa itu mabni lil majhul. Kalau belum boleh disebutkan dulu. Ya. Jadi fa'il ismun marfu'un ya'ti ba'da fi'lin mabniyin lil ma'lum, karena kalau mabni lil majhul namanya naibul fa'il. Wa yadullu ala man fa'ala al fi'la. Ya. Wal fa'il la yakunu illa marfu'an, dan fa'il itu pasti marfu'. Baik. Wa aqulu al fa'ilu lahu ma'nayani ahaduhuma lugawiyyun wal akharu istilahiyun. Pensyarah mengatakan fa'il itu sebenarnya punya dua makna, makna ditinjau dari bahasa dan makna yang ditinjau dari istilahnya. Amma ma ma'nahu fil lughah fa huwa ibaratun amman awjada al fi'la. Makna dari tinjauan bahasanya, ya, fa'il itu adalah ibaratun amman awjada al fi'la. Man awjada, awjada artinya menjadikan ada, mengadakan gitu ya, dari kata wajada, ya, aujada menjadikan ada, ya, ja'alahu maujudan. Jadi barang siapa yang menjadikan adanya suatu fi'il, yang tadinya fi'il itu tidak ada menjadi ada, perbuatan makan misalkan, tadinya perbuatan makan ini tidak terjadi, kemudian dia melakukannya, maka orang yang melakukannya itu yang disebut dengan fa'il. Wa amma ma'nahu fil istilah, ya, adapun makna secara istilah, istilah di sini maksudnya istilah nahwu, istilah lughah, ya, istilah ilmu nahwu. Nah, jadi pengertian yang kita sebutkan tadi itu pengertian secara istilah. Al-ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu kama qala al-muallif rahimahullah. Baik. Jadi ini fa'il dari tinjauan lughatan wa istilahan. Jadi kalau kita tanya misalkan, ya, ada, ya, suatu makanan yang dimakan sama orang, maka kita tanya manil fa'il. Nah, manil fa'il bukan berarti kita nanya fa'il dalam tinjauan ilmu nahwu di situ, enggak. Ya, i'rabnya yang marfu yang mana, enggak, bukan begitu maksudnya. Jadi kalau kita katakan manil fa'il, siapa pelaku lughatan gitu ya. Nah, itu makna fa'il lughatan wasilahan. Namun ya ini sebenarnya tidak perlu dijelaskan karena ini sudah mafhum ya. Ini hasywan ini. Ya, jadi ini tidak perlu disebutkan. Wa qauluna al-ismu. Kalau kita katakan fa'il itu adalah isim, berarti la yashmulul fi'la walal harfa. Enggak mungkin ada fi'il wa huwa fa'il. Enggak mungkin ada huruf dan dia di'rab sebagai fa'il. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Enggak mungkin, ya, fi'il atau huruf itu menjadi fa'il. Wa huwa yashmulul ismal shariha wa huwa yashmulul ismas shariha wal ismal muawwala bis sharih. Nah, jadi fa'il itu ada dua. Jadi kalau kita kelompokkan, ya, kita bagi, fa'il itu ada dua, ya, fa'il yang, ya, sharih, ya, dan ada fa'il yang muawwal. Ya, fa'il yang sharih dan fa'il yang muawwal. Ya, sebagaimana masdar, ya, masdar sharih dan masdar muawwal. Muawwal itu artinya ditakwil, ya, dari kata awwal, yu'awwilu muawwalan, ditakwil. Kalau sudah ditakwil itu kan berarti dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain.
Taib. Antum harus pahami dulu apa ini maksud dengan sharih dan muawwal di situ. Al muawwal bis sharih itu maksudnya muawwal saja. Yang boleh antum sebutkan muawwal saja, boleh al muawwal bis sharih. Taib. Berarti ada dua jenis fa'il, ya, fa'il yang as-sarih dan fa'il al muawwal. Amma as-sarihu fa nahwu Nuhun wa Ibrahimu fi qoulihi ta'ala qala Nuhun wa idh yarfa'u Ibrahim. Ya. Jadi kalau yang sharih ya contohnya jelas di sini qala Nuhun, qala Muhammadun, ya, ja'a Zaidun. Nah, itu yang ya, fa'il sharih. Wa ammal muawwalu bis sarih fa nahwu qoulihi ta'ala awalam yakfihim anna anzalna. Nah, di sini awalam yakfihim anna anzalna, di sini ada fa'ilnya. Ya, mana fa'ilnya di sini? Enggak kelihatan. Ya, antum harus pahami, lihat baik-baik dulu baru bisa menentukan. Nah, berarti ini fa'ilnya muawwal. Taib. Fa anna harfu taukidin wa nasbin. Ya. Anna di situ huruf taukid, ya, mafhum ya, akhawatinna ya. Wa na ismuhu mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Anna nahnu gitu ya. Anna nahnu anzalna. Nahnu di situ sebagai isim anna, wa anzalna fi'lun madin wa fa'iluhu, ya. Fa'iluhu domir nahnu di situ, wal jumlatu fi mahalli raf'in khabar anna. Wa anna wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdari fa'ilin yakfi wa takdiru awalam yakfihim inzaluna. Nah, jadi anna ditambah dengan fi'il, ya. Anna ditambah dengan isim dan khobarnya itu bisa menjadi apa namanya? Fa'il muawwal. Ya, kalau antum masih ingat pembahasan masdar di Al-Jadawil itu, masdar muawwal itu ada dua macam. Ya. An ditambah fi'il mudhari sama apa satu lagi? Anna ditambah ismu anna dan khabarnya. Nah, jadi selama ini kan antum sudah tahu bahwasanya an ditambah fi'il mudhari itu masdar muawwal. Nah, selain itu ada satu lagi. Selain an dan fi'il mudhari yaitu anna ditambah isim anna dan khabarnya. Ya. Misalkan kita katakan a'jabani, ya, anna, ya, al yauma, misalnya nakul sahwun misalnya, ya, a'jabani, ya, anna al yauma sahwun, ya, sahwun artinya mendung, ya, atau cerah. Jadi ajab anna al yauma sahwun itu di anna ismuha dan khabarnya itu di i'rab sebagai, ya, sebagai fa'ilnya. Nah, jadi a'jabani, kalau a'jabani ya itu fa'ilnya domir huwa memang di situ, ya. Tapi yang benar di situ yang dihukumi marfu di situ adalah anna dan isim anna serta khabarnya. Ya, itu yang dihukumi. Maka di ayat ini ada anna anzalna. Kata anna anzalna ini terdiri dari anna, isim anna yaitu nahnu, dan anzalna yaitu khabar anna. Nah, maka isim anna dan khabar anna ini serta annanya sendiri itu di-i'rab sebagai, ya, sebagai apa? Sebagai fa'ilnya. Fa'il berbentuk muawwal. Ya, masdar fa'il yakfi. Jadi awalam yakfihim. Jadi fa'il dari kata yakfihim, ya, adalah anna anzalna. Ya. Kalau kita artikan ayat ini awalam yakfihim anna anzalna. Ya, tidakkah mencukupi bagi mereka apa yang telah kami turunkan? Apa yang mencukupi mereka? Apa yang telah kami turunkan? Ya, gitu maksudnya. Baik. Jadi takdirnya di situ awalam yakfihim inzaluna, ya. Kami menurunkan Al-Qur'an itu tidak cukup bagi mereka, gitu maksudnya. Jadi apa yang tidak cukup? Ya, Al-Qur'an itu. Ya. Wa misaluhu qaulika yasurruni an tatamassaka bil fadaili. Nah, yasurruni, ya, anna an tatamassaka bil fadaili. Nah, di sini juga masdar muawwal. Ya, fa'ilnya muawwal di sini. Ya, mana fa'ilnya di sini?
Yang mana yasurruni an tatamassaka bil fadail? An tatamassaka an dan fi'il mudhari. Kemudian wa qauluka a'jabani ma sana'ta. A'jabani ma sana'ta. Ya, di situ mana fa'ilnya? Ma sana'ta. Ya. Ma ditambah fi'il itu juga sama. Jadi at-takdir ya a'jabani ya sun'uka gitu ya masdar dari kata sana'a. Jadi agak tricky kalau di sini ya. Ya, jadi yang masdar yang fa'il muawwal ini agak tricky dia. Jadi fa'il muawwal ini ya bisa berbentuk ya, contoh yang pertama tadi anna ditambah isim dan khobarnya, bisa juga berbentuk an ditambah fi'il mudhari dan bisa juga berbentuk ma ditambah fi'il ya, fi'il bisa fi'il madi atau fi'il mudhari, tapi ini jarang, yang lebih sering itu dua jenis tadi di atas. Baik. Jadi itu poin yang pertama dari pengertian fa'il. Poin yang kedua, fa'il itu harus marfu. Yukhriju makana mansuban aw majruran fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Enggak mungkin fa'il itu mansub atau majrur. Wa qaluna al-madhkuru qablahu fi'luhu. Kemudian poin yang ketiga dari pengertian fa'il adalah ada fi'il yang disebutkan. Yukhrijul mubtada'u ya. Yukhrijul mubtada'a wasma inna wa akhawatiha. Ya, mubtada sama isim inna ya, itu kan dia tidak didahului oleh fi'il. Ketika kita mengatakan inna Muhammadan ya, inna Muhammadan, nah ini dia didahului oleh inna huruf ya. Begitu juga mubtada tidak didahului oleh apapun, nah, berarti dia tidak termasuk fa'il. Nah, jadi mubtada dan isim inna fa innahuma lam yataqaddamhuma fi'lul battah ya, keduanya tidak didahului oleh fi'il apapun ya. Wa yukhriju aidan isma kana wa khawatiha wa ismu kada wa khawatiha fa innahuma wa in taqaddamahuma fi'lun fa inna hadzal fi'la laysa fi'lun wahidin minhuma. Baik. Jadi kana juga termasuk ya. Jadi ketika kita mengatakan kana Muhammadun ya qaiman misalkan, Muhammadun ini didahului oleh kana kan fi'il ya. Nah, tapi fi'ilnya ya fi'ilna naqis di situ ya. Jadi fa innahuma wa in taqaddamahuma fi'lun fa inna hadzal fi'la laisa fi'lun wahidin minhuma ya. Meskipun kita katakan dia didahului oleh fi'il, tapi dia tidak termasuk ke dalam pembahasan kita di sini ya. Karena fi'il itu bukan bagian dari keduanya ya, maksudnya bukan bagian dari bagian dari isim dan khobarnya. Baik. Wal muradu bil fi'li ma yashmulu shibhal fi'li kasmil fi'li fi nahwi hayhatal aqiqu ya. Wal muradu bil fi'il, dan yang dimaksud dengan fi'il di sini ya, kita katakan tadi kan al mazkuru qablahu fi'luhu ya. Termasuk juga di sini adalah ismul fi'li ya. Jadi isim fi'il juga termasuk. Misalkan hayhat ya. Isim fi'il hayhat, ini isim fi'il madi. Mana hayhat? Hayhat bermakna ba'uda ya, jauh ya. Hayhat bermakna ba'uda, isim fi'il madhi. Bisa untuk tambahkan keterangan di situ. Hayhat al-aqiq bermakna ya ba'uda al-aqiq ya. Wasyattana Zaidun wa Amrun. Syattana Zaidun wa Amrun ya. Begitu juga kata syattan, mirip artinya dengan ini ya. Syattan artinya iftaraqo Zaidun wa Amrun. Baik. Wasmul fa'il fi nahwi aqadimun abuka ya.
fal aqiqu wa zaidun ma utifa alaihi wa abuka kullun minha fa'ilun. Baik, di contoh yang tadi hayhatal aqiqu, ya, kata al aqiqu di situ i'rabnya sebagai fa'il, ya. Mana fiilnya? Enggak ada fiil di sini. Yang ada adalah apa? Isim fiil. Isim fiil, hayhat itu isim fiil, ya. Ya, jadi hayhat sama syattan ini namanya isim fiil. Sudah kita pernah pelajari isim fiil, ya. Nah, untuk murajaah nanti apa saja isim fiil itu ada hayhat, syattan, alaika, ada sah, ada amin, ya, uffin, ya, ahin, dan seterusnya. Jadi silakan dirujuk ke tabel yang sudah kita pelajari kemarin. Baik. Begitu juga isim fa'il. Isim fa'il ini disebutkan sebagai syibhul fi'li dia. Ya, karena di sini ismul fa'il ya'mal amal al-fi'l. Paham, ya? Nah, jadi ketika kita mengatakan al-madhkuru qablahu fi'luhu, kata fi'luhu ini, ya. Jadi pengertian fa'il adalah dia didahului oleh fi'il. Maksudnya fi'il di sini bisa fi'il yang sebenarnya, zahaba yadhhabu, qara'a yaqra'u, bisa juga berbentuk ismul fi'il, bisa juga berbentuk ismul fa'il, ya. Tapi ismul fa'il ada syarat-syaratnya, nanti kita bahas di pembahasan ismul fa'il. Ya, contohnya ismul fa'il aqadimun abuka, ya. Aqadimun abuka. Baik. Jadi qadimun di sini yamal amal al-fi'il, abuka di situ sebagai fa'ilnya. Baik. Nah, itu dia 3 poin yang antum harus pahami ketika membahas tentang al-fa'il, bahwasanya al-fa'il itu adalah isim, kemudian dia marfu, kemudian dia harus disebutkan setelahnya, ya, ada fiilnya, atau sebelumnya harus ada fiilnya. Baik. Insyaallah di kesempatan selanjutnya kita akan ambil pembagian dari fa'il. Setelah kita tahu apa itu fa'il dan 3 poin pentingnya, kita akan masuk nanti di pembagian fa'il itu dan jenis-jenisnya. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.